Itulah dia bahasa medsos. Iya. Yang disampaikan tadi itu kan. Kemudian kita mau coba memblow up itu. Bahwa yang penting macam yang dikatakan Jaya. Yang penting transfer jalan. Itu bahasa medsos itu. Kan tadi Bang Bahar ngomong mengenai ABS. Jadi sebenarnya bukan hanya itu, aku kaitkan juga ke si Jaya tadi. Yang ada satu faktor uang tadi. Kita lihat ya, banyak tokoh-tokoh. Itu hari ini dia ada di sini. Itu memojokkan yang sana. Kemudian besok ada di sana, memojokkan yang ini. Kan biasa kan? Dan itu normal-normal aja di kita sekarang gitu loh. Dan bahkan sekarang ada rekaman, apa istilahnya, jejak digitalnya ada. Dan dia nggak peduli. Pada saat besar, dulu dia bilang si A si ini begini-begini. Pada saat dia ada di kelompok seberangnya, dia balik lagi. Jadi itu Pak Jaya, dari segi agama itu sifat perilaku begitu bagaimana itu? Munafik itu. Lintas pelantut. Munafik itu jelas dari segi agama. Munafik itu dia kalau mati nggak perlu disembayangkan dan mati pun dia nggak perlu didoakan. Itu sifat munafik. Makanya aku nggak pernah menjadi munafik, Bang. Di mulut lain di hati kan nggak ada gitu tuh. Aku coba begini. Aku coba mengambil mengadop apa yang dikatakan oleh pengamat tadi itu tentang masalah sampai 70% itu masyarakat Indonesia 80, di dalam 80. medsos. 80 begitu kasarnya kan begitu itu. Itulah bahasa-bahasa kita itu sekarang. Ya, coba tengok begitu rukunnya kita 20% cuma yang diambilnya orang-orang yang pandai berbahasa yang santun kan begitu kan. Dan kalangan muda, Bang, kalangan tua ini yang kadang-kadang susah katanya. Kita ini kan termasuklah secara apa ya? Jangan kita ambil person-personnya, secara keseluruhannya kan begitu. Sorry bang, aku lupa aku udah tua. Nah terus. Ya. Kita kan terkena dalam bahasa-bahasa yang begini nih. Ya kan? Contohnya jangan digambarkan oleh Jaya tadi itu kan sedikit. Aku tidak menarik kepada masalah kebudayaan atau apapun. Tapi yang pasti kita ini udah teradop, teradap apa istilahnya tuh? Sudah terpengaruh. Udah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa seperti itu. Iya, itu. Jadi kalau si Isari bilang tadi orang tua itu memang kan ada umur 40 ke atas itu sudah mulai mengkristal. Dan sudah mulai berubah. Prinsipnya nggak bisa bengkak-bengkok lagi. Sudah itu kedua, kita kan terkenal juga dengan paternalistik. Dan orang yang di bawah harus bagaimana menghormatin, bersikap tunduk dan lain sebagainya. Di atas juga berpegang itu sebagai satu kekuasaan. Nggak boleh dibantah, nggak boleh diinikan. Jadi kalau ada orang membantah itu, ya orang ini lah yang paling termasuk kita lah ini kan. Wah, kau anak kemarin. Aku juga begitu. Kalau tadi itu menyinggung ya. Ishari itu pernah disinggung orang di Facebook dan aku marah luar biasa. Rupanya itu terbaca sama si Idrus. Kenapa aku bisa marah begitu? Karena dia menilai aku dengan pendapat dia, dengan kacamata dia. Nah, ketika waktu itu kita bicara tentang bagaimana kita memilih siapa-siapa, tidak ada hubungan dengan lain. Ya, apakah orang ini, apakah sosok ini, apa sosok ini. Terus tiba-tiba aku mengeluarkan pendapatku bahwa aku sosok yang ini. Kemudian ada orang mengatakan, Hari, sebetulnya begini, menerangkan dengan baik kepada aku bahwa sosok yang kau pilih itu begini. Nah, masuk kawan nih. Udah lebih tua dari awak. Apa dia bilang? Sama kawan yang komentar nih. Udah tak guna kau nasihati si Hari. Imannya pun tak ada katanya. Itu ditaruh di Facebook. Itu tadi. Dan aku malah besar sama dia. Abang, aku bilang, kalau abang mau menjawab Facebook, tulis di Facebook abang sendiri. Jangan di Facebook aku. Karena abang mau ngotori halaman aku. Halaman Facebook aku. Terus dia jawab, kau kasar kali. Ya memang harus kasar. Tidak ada orang yang bisa menilai imanku selain Tuhan. Ya akhirnya kan kenapa Is? Karena itu ditulis di media sosial dan banyak yang baca. Kan nggak senang lah. Dia lupa dia. Bukan. Makanya ada kolom-kolom di situ, kolom like, kolom komen, kolom apa kan begitu. Nah, berhak bagi siapapun untuk membuat suatu komentar apapun, baik ataupun buruk, jelek ataupun bagus. Kan itu kekurangan Facebook yang pernah aku kirim surat ke Facebook. Ada satu komen yang tidak ada, komen yang begini tidak ada. Yang katakan ini jelek.
Itu cukup sebenarnya. Oh, Pak Isyari keliru. Pak Isyari keliru. Hmm. Orang Indonesia nggak ada begini. Orang Indonesia semua begini. Oh, itu pula ya. Nah, Iya. gimana? Itu ada Kan asal dibilang bapak tadi, Bapak kan Bapak dibilang Bapak. tadi, dibilang tadi bahwa kita selalu berusaha untuk semua oke, good, menyenangkan orang iya. lain. Kan kira-kira gitu. Iya, Kan? itu repotnya. Ya, betul pula ya. Ya. Tapi Jadi, kita diumbang jauh, akhirnya hanyut kita. Hanyut. Ke bawah. Aku makanya aku pernah belajar, bilang, Bang apa? Aku pernah belajar waktu Ya, itu A.A. Nafis datang ke Medan tahun 70-an gitu. Dia cerita soal Penulis itu ya, penulis. iya, A.A. Nafis cerita bagaimana mengamati orang. Dan Apa itu tuh? Apa dipakai bukunya? sekarang. Robohnya Surau Kami. Ya? Robohnya Surau Kami. Dan aku ikuti itu. Bagaimana lihat satu orang, apa kelakuannya, apa khas-khas, semua ingatkan. Jadi kalau kita mau buat cerita, tinggal undang aja dia ke sebagai objek dari kita. Nah itu ku ikuti. Kalau orang ini akhirnya aku belajar jejak kata. Aku tahu kalau si ini bicara, ini pasti otaknya begini. Kalau si ini bicara, ini pasti cuma begini. Dan itu ku buktikan waktu pemilu, bukan waktu pemilihan yang lalu lah, yang heboh di Medan di Indonesia ini. Kalau si ini bicara, aku akhirnya anak ini tahu aku nggak sempat membaca, tapi kok komentarnya banyak kali, yang banyak dengan data. Aku yakin bukan dia. Nah, aku ikuti, aku telusuri, akhirnya aku dapat satu situs yang membangun semua informasi dan informasi ini dibagikan. Dan dialah sebagai distributor informasi ini dan anak buahnya, anggotanya yang lain itu dikasih kesempatan. Kalau ini bicara gini, bilang paten. Nah, itu yang tadi gini itu. Tapi kalau yang ini bicara begini, jelek. Jadi otak orang ini yang muncul di media itu hanya dikuasai oleh 2 atau 3 orang. Satu si pembuat isu, pembuat materi, dia akan bagikan, nyari materi kau sampaikan ini. Nah, habis itu sampaikan, nanti akan ada dirijen yang mengatur mendukunglah semua, bagus paten pokoknya dari segala segi. Dan ada lagi nanti yang mendukungnya begini, hantam, maka apapun yang diucapkannya itu pasti jelek. Itu udah kuat mati. Makanya nggak wajar aja kalau video orang bule tadi itu berpikir begitu. Yang banyak yang jelek. Kenapa? Karena pengetahuan dia tentang orang kita itu dia bias. Orang tertentu yang suara orang tertentu. Ingat dulu di Bali pernah ada orang bule juga menjebak polisi untuk masalah aturan lalu lintas. Ada bule, ada begini segala macam. Yang muncul itu ya tengok aja lah. Kalau kebijakan sekarang muncul itu diserang rame-rame, diikuti kalimat gaya bahasanya pasti sama. Kenapa? Karena itu bagikan ini. Nah, ujung-ujungnya kan duit lagi. Tapi aku setuju sama kau. Tapi aku lihat konspirasi ini masih jarang. Ya masih. Masih. Ari, mana kau setujuan Jaya atau aku? Ya, abang kan lebih tua. Abang harus ngeri. Tiupnya tadi, angus aku. Iya. Tiupnya angus aku. Jadi karena ini kan ada orang yang ada orang yang ingin memanfaatkan pasar. Ya, jadi dia lihat kondisinya orang kita ini kan, kalau aku nggak suka sama Isyari, aku nggak punya cukup bahan sebenarnya untuk memojokkan Isyari. Tapi karena ada orang yang merancang bagaimana memojokkan Isyari, ya aku udah pakailah itu. Nggak ada orang itu juga punya kepentingan memojokkan Isyari. Misalnya contoh, aku nggak sebut lembaga atau inilah. Intinya seperti itu. Lihat sekarang ya, narasinya tuh bagus-bagus sekali. Jadi misalnya contoh kalau ada, ini kasih contoh ya, contoh yang konkret. Pada saat ada orang, katakan 2 pejabat nih, pejabat berseberangan. Nah, pada yang satu si A lah katakan, dia pakai masker di dagu. Ya kan si A, si B pakai masker yang benar. Itu diekspos tuh. Kemudian besok datang yang berseberangan, kan si B itu juga pernah pakai di dagu, diambil. Nah si A ini kan udah. Jadi sebenarnya punya kepentingan di blow up gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya hari ini yang dimanfaatkan dan narasinya udah sangat bagus dan bukan dia yang buat. Tinggal kita bagi-bagi aja. Tinggal itu dia. Pantun saja. Betul, distributor komentar. Barangkali ini kan kita punya kebiasaan dulu ya.
untuk selalu berbicara di belakang, ya, tidak pada berhadap-hadapan, selalu menyampaikan isu yang buruk itu di belakang. Sekarang sarana baru itu adalah media sosial sekarang ini. Ya, jadi kita selalu mengembangkannya itu dari sudut ini. Kalau dulu kan kita kan memburukkan si Hari misalnya, tak berani kita bercakap di muka si Hari itu. Kita bicara sama kawan-kawan tuh, wah begini. Kita beraninya itu di belakang. Ya itulah bahayanya kita yang beragama ini. Aku bukan sok ini ya. Begitu besarnya dosa orang yang bergibah. Belum lagi berfitnah loh. Baru bergibah saja orang sudah dosa. Nah coba abang baca itu semua yang di media sosial, apa bukan cuma bergibah, memfitnah. Dia nggak punya data, tapi dia berani mengklaim itu salah, mengklaim itu sesuatu. Aku paham kalau tentang masalah dosa dan dengan apanya sesuatu yang cepat itu pasti dosa lah udah. Tapi aku abaikan itu dulu, cerita dosa kita ini dulu. Tapi itulah dia kelebihan daripada Facebook ataupun media sosial sekarang ini. Ya. Makanya aku tadi bertahan bahwa sebenarnya apakah kita ini termasuk orang yang penakut atau termasuk di dalam kelompok orang yang pengecut atau apa kan begitu ya. Pertanyaannya kan begitu. Kenapa kita tak berani? Kenapa selalu kita menggunakan alat ini yang sebagai penyampaian ketidaksenangan kita atau apapun. Kemudian ini dibakar oleh kawan-kawan kita sendiri kan begitu. Bang, ini bang. Terlepas dari ada duit atau tak ada duitnya. Ya, tapi ini merupakan suatu kesenangan bagi kita. Kita kan paling sorry ya, bagi Bang Haris, dia kepingin ada pengakuan itu. Apakah penakut? Kan itu dari tadi kan poinnya. Kalau aku bilang bukan penakut bang. Sangat berani, bukan malah penakut. Berani. Kalau orang nggak suka dengan seseorang diangkat di medsos kan berani sekali itu orang. Yang mungkin yang dikatakan penakutnya itu dia tidak berani secara terus terang menyampaikan itu di media sosial. Ya kan? Banyaklah bahasa-bahasa macam-macam yang tidak langsung terjadi. Ini Bang Haris, aku berpikir apakah itu sifat pengecut, sifat penakut? Semua sifat-sifat itu berhak ada di dalam pikiran kita. Ya. Suatu saat aku pengecut, suatu saat aku penakut. Suatu saat aku bisa dipembusuk. Karena kita sangat gampang dipengaruhi itu. Ya, we believe gitu ya. Kenapa aku marah kepada kawan aku itu? Itu orang yang sangat kuhormati tadinya. Tapi aku ketika dia mengatakan, kalau dia bilang ke aku saja pribadi, iman kau kurang. Mungkin aku bilang, bang, tolong ajarin aku. Tapi ketika dia bikin di Facebook sebagai semacam statement, Ishari itu tak beriman, kurang imannya. Nah, orang yang baca tak ngerti persoalan kan percaya bang. Nah, apa terus bilang, bang, kalau mau, aku tahu banyak orang begini. Ini sorry, ada orang tahu, sorry ya, aku punya 2 Facebook, masing-masing sudah total 8.000 subscriber, total 2 itu, dan itu public. Jadi friend of friend bisa baca. Ya, jadi banyak sekali. Jadi kalau dihitung tuh kali 4 lah, 32. Ada orang bang, dia bikin Facebook, pengikutnya cuma 150. Tapi kalau dia berkomentar di Facebook aku, yang baca dia itu 20.000. Nah, dia menggunakan media aku. Pernah dulu ada juga kawan aku begitu. Dia bikin berita-berita politik. Ya, ini sesuatu yang kebenaran ini. Sesuatu ada tendensius korupsi di sini, ada perlakuan di sini, ada begini. Dia tuh, dia punya pikiran dan dia pintar. Tapi dia selalu taruh di Facebook aku, bukan di Facebook dia. Dia masukkan ke Facebook aku. Di Facebook dia bersih, clean, tidak ada persoalan. Tapi di Facebook aku muncul itu persoalan. Sampai aku bilang, kau jangan kotorin ini. Ini halamanku, jangan kau udah aku. Ini kamarku lah ini Facebook ini. Ku gantung lukisan, ku gantung apa meja, kursi. Datang kau mengacak-ngacaknya. Sebenarnya sederhana Pak Ishari. Karena banyak teman Bapak dia pingin banyak orang baca. Itu dia. Makanya banyak-banyak. Jadi dengan kata lain yang tadi mengatakan aku tidak beriman itu, dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih beriman dari aku. Nah, itu juga. Itulah branding tadi itu. Itulah branding. Orang kan menciptakan image. Sejak awal Facebook ini kan aku sudah masuk. Udah pertama kali. Aku pelajari lah. Tiba-tiba aku punya itu melejit. Kenapa? Karena aku penggerutu waktu itu. Kayak Jaya. Apa saja berita di koran pasti ada komentarku menggerutu.
Nah, menggerutuku kayak Medan, agak sedikit antam, agak menusuk lah. Tapi naik, sudah. Ku coba kurangi, kurang orang yang komen. Iya. Ku cari formula baru, apa yang orang suka.